Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada di Rumah Sakit Pratama Amphoang, yang tepatnya berada di desa apa dulu apa? Fatunaus, Kecamatan Amphoang Utara, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kehadiran saya di sini karena ada pengaduan bahwa sudah lakukan pengresmian di tanggal 30 Januari hingga kini telah memasuki bulan Mei, namun sampai dengan saat ini belum beroperasinya Rumah Sakit Pratama ini. Ini menjadi satu pergumulan yang panjang dari masyarakat yang ada di wilayah Amphoang. Karena itu ikuti, saya akan mewawancarai masyarakat seperti apa pergumulan-pergumulan mereka, seperti apa yang ingin mereka sampaikan kepada kita semua, dalam hal ini pemerintah, untuk bagaimana melakukan percepatan sehingga sesegera mungkin rumah sakit yang begini megah, wow, yang sudah terlihat berdiri dengan kokoh, boleh dapat beroperasi. Karena itu ikuti, saya akan berjumpa bersama dengan salah satu warga yang sudah ada. Saya akan mewawancarai warga. Selamat sore Bapak. Selamat. Beden Bapak siapa? Bapak Melgat. Bapak Melgat Baitano. Ya, Bapak berdomisili di sini ya? Berdomisili di sini. Desa Fatum. Desa Fatunaus. Fatunaus, ya. Kecamatan Amphoang Utara, Kabupaten Kupang. Tanggapan Bapak atau Bapak perasaan sendiri ketika melihat bahwa ada gedung yang sudah diresmikan oleh gubernur, bupati, yang sudah berdiri begini mewah, tapi sampai saat ini belum operasional. Oh, ya, perasaan. Kalau perasaan saya sebagai masyarakat yang ada di sini, sangat kesal sekali kok sudah habis peresmian. Semua barang-barang yang untuk dia punya apa di dalam belum lengkap. Nah, kita cepat-cepat belum lengkap. Belum lengkap. Dia punya peralatan, punya alat di dalam. Ini kemarin saja baru datang antar. Oh, kemarin baru antar. Apa yang diantar kemarin? Kami juga tidak datang. Jadi peresmian itu kosong. Ruangannya belum ada terisi. Belum terisi. Justru waktu itu peresmian kapan? Tanggal 30 Januari. Tanggal 30 Januari. Bapak hadir? Hadir. Waktu itu mereka menyampaikan seperti apa? Seharusnya sudah peresmian, sudah harus operasi dong. Iya, kalau menurut kami kaum awam di sini, kalau namanya kalau sudah peresmian berarti semua sudah lengkap, harus jalan, sudah kegiatan di sini harus mulai operasi sudah. Selain itu alat-alat apa lagi yang Bapak tahu permasalahan sehingga di sini belum operasi? Saya juga tidak tahu punya kendalanya apa, tetapi ini kami masyarakat di sini melihat kalau rumah sakit ini sudah bangun, kalau sampai hanya tinggal begitu saja berarti ini semua jadi hutan. Lihat saja ini rumput semua ada di dalam. Iya, bagian ini. Ini kemarin saja baru mau semprot, orang yang jaga di sini pasti orang yang semprot. Jadi menurut kami buat apa bangun ini gedung besar-besar sebentar tidak difungsikan. Nah, tidak difungsikan. Baru ini rumah sakit juga bukan rumah sakit Amphoang Utara, tetapi ini rumah sakit Amphoang. Keseluruhan. Keseluruhan 6 kecamatan. 6 kecamatan yang di Amphoang harusnya datang untuk ini. Nah, ini kalau hanya kita Amphoang Utara saja yang untuk mau. Amphoang Utara saja belum terjamah pelayanan. Apalagi Amphoang yang lain. Amphoang yang lain. Karena itu permintaan sendiri dari Bapak sendiri kepada pemerintah yang nantinya mereka akan merespon untuk mempercepat. Ya, kalau kami masyarakat Desa Fatunaus, kami meminta pemerintah yang ada di atas itu, Bapak Bupati, Bapak Gubernur, kalau bisa mempercepatkan supaya gedung ini, rumah sakit ini cepat untuk beroperasi. Ya. Karena kami di sini apalagi akses jalan putus habis, jalan bagian bawah juga, pinggir laut juga putus. Apalagi di atas. Nah, waktu itu perjanjiannya itu waktu itu akses jalan untuk poros tengah itu harus dia dipercepat supaya biar. Oh, ada perjanjian. Itu dari siapa? Dari itu mana? Waktu
Peresmian. peresmian itu. Itu siapa yang Bapak Gubernur, Bapak Bupati yang menyampaikan? yang menyampaikan. Berarti Bapak tagih dong. Ya. Silakan tagih. Nanti kalau saya minta kami masyarakat Amfoang Menepati janji. harus menepati janji supaya Minta Bapak Bupati, Ya, Bapak Gubernur menepati janji. ya, menepati itu. Harus supaya jalan ini kami mau sakit saja, semua mati harus lari pikupa. Nah ini rumah sakit kota mau bikin apa? Biarkan saja sudah berapa kurang lebih 5 bulan ya? 5 bulan. Oh, sangat disayangkan ini miliaran. Ini tidak lama nanti setan yang penuh di dalam. Ya. Ya. Karena ini tidak difungsikan nanti gimana lagi? Bagaimana kita mau ini? Ada tidak penjaga di sini? Ada 2 orang itu security. Itu dibiayai dari mana? Tidak tahu. Oh, tidak tahu. Tahu dibiayai dia dari mana? Ayo kaget saya mereka pakai pakaian dinas security. Pemirsa kita telah mendengar. Iya. Masih ada? Pas. Pemirsa kita telah mendengar ungkapan hati dari masyarakat yang ada di sini. Inilah kegelisahan mereka. Ya. Mereka hanya meminta, mereka berterima kasih pemerintah telah membangun untuk pelayanan terhadap masyarakat yang ada di sini. Namun ketika telah penyelesaian pembangunan sejak Januari sampai dengan saat ini belum beroperasi. Ini yang disesali oleh warga, karena itu permintaan mereka adalah mempercepat agar sesegera mungkin beroperasi, masyarakat-masyarakat yang ada di wilayah Amfoang boleh dapat terbantu. Boleh tahu di Bapak siapa izin? Di Bapak Kana. Bapak Kana. Kana. Bapak Kana adalah masyarakat yang ada di tempat ini. Ya, di desa Fatunaus. Fatunaus. Ya, pemirsa, Bapak Kana salah satu warga yang nanti akan menyampaikan seperti apa yang ingin disampaikan oleh Bapak. Ya, Bapak. Boleh tahu rumah sakit ini sudah diresmikan sejak kapan? Sejak 30 Januari. 30 Januari. Ya, 2024. Nah, ini sudah memasuki bulan Mei di tahun 2025. Ya. Oke, berarti sudah kurang lebih ada 5 bulan. Ya. Diresmikan namun belum operasi. Ya. Ya, apa yang ingin Bapak mau sampaikan kepada Dari pemerintah? kami masyarakat yang ada di Fatunaus bahkan di Amfoang, harapan kami semoga rumah sakit ini cepat ada petugas untuk bisa melayani kami di Amfoang. Ya. Oh, jadi kendalanya belum ada petugas. Belum ada petugas. Oke, selain itu apa lagi? Apa namanya? Alat-alat mungkin. Alat-alat juga belum lengkap. Tetapi kami juga bersyukur karena dalam beberapa hari ini kami lihat sudah sudah kasih turun alat. Apa-apa saja yang Bapak lihat? Saya lihat itu ada tempat tidur, ada lemari, kursi roda, banyak yang kami lihat. Nah, itu harapan kami semoga jangan alat saja yang turun, tetapi orangnya juga harus ada di sini untuk bisa beroperasi untuk melayani kami di Amfoang, di rumah sakit ini. Desa, izin, ini ada Pak Desa. Selamat siang Pak Desa. Ya, saya Yupiter Pak Desa. Mari, dari Media Suara Harapan Pak Desa. Terkait dengan adanya informasi yang disampaikan oleh warga terkait rumah sakit ini, menurut mereka, setahu Pak Desa, mengapa sampai belum beroperasi? Ya, kemarin kalau boleh memperkenalkan nama? Siap. Nama saya Joni Adu. Oke. Sebagai Kepala Desa Fatunaus. Ya. Ya, kalau menurut informasi yang kami terima dari Dinas Kesehatan masih sementara urus dia punya izin operasional. Oh, jadi rumah sakit ini belum ada izin? Masih sementara. Ya, artinya kalau sementara urus berarti belum ada izin? Belum. Padahal sudah diresmikan? Ya. Tanggal 30 Januari. Dia punya izin apa? Operasi. Bukan izin apa? AMDAL kok apa tuh? Gedung sudah selesai belum? AMDALnya belum ada Pak Desa. Masih sementara urus. Ada informasi yang yang didapati seperti ya, itu. Seperti itu. Ya. Selain itu apa lagi? Jadi salah satu penyebab kenapa belum beroperasi karena izin AMDAL. Selain itu apa lagi? Terus mungkin masih membutuhkan tenaga medis. Tenaga medis. Ya, untuk perekrutan kemarin yang P3K kemarin itu kan belum belum ini toh Bapak. Jadi sehingga masih mungkin dari pihak Pemda atau dinas terkait dalam hal ini Dinas Kesehatan mungkin masih mengatur
Tapi kami berharap semoga bisa percepat karena memang kami masyarakat di Sangat Amphoe membutuhkan. sangat membutuhkan ini rumah sakit ini. Pak Desa, kalau terlantarkan atau dibiarkan lama, apa penyebabnya, apa akibatnya, apa? Takutnya gedung ini akhirnya mau basir saja. Masih rusak. Iya, rusak. Sedangkan anggaran cukup miliaran. Sementara anggaran yang sudah begitu banyak dikeluarkan oleh pemerintah, kasihan juga kalau sampai mau basir. Pak Desa, izin, ada informasi penyampaian dari warga bahwa pelepasan hak ini tidak dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Kemarin pelepasannya memang libatkan tokoh-tokokoh masyarakat yang ada. Melibatkan Itu semua kemarin. Artinya tokoh-tokoh masyarakat yang inti saja, orang-orang tidak semua, sesepuh, tidak ya. secara keseluruhan. Tapi saksi-saksinya melibatkan semua warga yang di sekitar sini. Semua warga yang ada di sekitar sini. Ya. Ya, cukup menarik Pak Desa, karena gini, ini sudah diresmikan oleh, minta maaf, gubernur loh, Ya. bupati 2 satu kali ya. Ya. Penjabat bupati waktu itu, bupati yang terpilih juga menandatangani prasasti. Tapi sampai sekarang pertanyaannya dari warga Amphoe, kenapa belum beroperasi? Itu yang menjadi satu pertanyaan dalam lubuk hati masyarakat Amphoe. Karena itu sebagai pemerintah desa tentu harus tahu dong. Dan memang Pak Desa sudah sampaikan bahwa salah satu indikator belum beroperasinya karena izin AMDAL ya. Ya. Pemirsa, ini masalah yang harus diselesaikan oleh pemerintah untuk mempercepat sehingga rumah sakit yang begini megah, wow, ini boleh dapat dinikmati. Jadi selama ini penjagaannya seperti apa Pak Desa? Untuk sementara penjagaan ini ada 2 orang security yang untuk Itu biayanya dari mana security desa? Untuk biayanya untuk sementara dari kontraktor karena masih ada jaminan pemeliharaan gedung. Sampai bulan Security Desember. di sini Dibiayai oleh kontraktor pihak ketiga itu. Iya, pihak ketiga. Pengamatan Pak Desa baik tidak pembangunannya? Ya, kalau pengamatan saya sebagai pemerintah desa sangat bagus ini pembangunan ini, dan kami sendiri sebagai pemerintah desa dan kecamatan sering kami pantau pembangunan ini, dan memang kami bersyukur pelaksanaannya tepat waktu. Ya. Oke. 5 bulan kemarin selesai dari waktu yang ditentukan oleh ini. Pak Desa, ini kan wilayah Pak Desa. Pak Desa bisa bawa kita ke dalam, pemirsa? Boleh. Mari kita sama-sama. Ya. Kita akan melihat begini megah ya pemirsa. Ini sudah mulai diturunkan alat-alat ya. Ya. Ini tempat tidur. Ini keturunnya kapan Pak Desa yang Pak Desa tahu? Ini turunnya baru-baru sekitar kurang lebih 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu baru turun. Oke. Karena terkendala karena faktor cuaca kemarin. Ya. Karena jembatan Tarmanu putus sehingga jalan alternatif yang ada sekarang lewat Eban. Kemarin 2 kali itu memang cuaca ini tahun kan kurang bersahabat sehingga akhirnya baru bisa turun. Baik, ini tempat tidur sudah ada juga kursi roda. Ya, ini sudah terlepas. Kalau ini kemarin dia di rapnya tidak ada. Ini hanya karena peresmian kemarin jadi. Oh ya, ditempel saja ya penama. Oke. Mari nanti kita berupaya untuk saya minta tolong kontraktor. Kontraktor teman baik kan? Tidak juga ya, bangun komunikasi yang bagus. Ya, inilah kepala desa yang bagus, harus bangun komunikasi dengan semua stakeholder sehingga hal yang tidak bisa dikerjakan dengan komunikasi yang baik. Kurang lebih seperti itu ya. Gimana lagi kita Pak? Ya, mungkin bisa melihat. Ya pemirsa, ini posisi ya ada ruang operasi. Oh, ada ruang operasi. Oh, ya. Oke. Ya, mari pemirsa kita lihat. Kalau kita melihat ini rumah sakit cukup lengkap. Lengkap ya, Pratama ya, jadi ini harus lengkap ya. Jadi banggalah rumah sakit ini bisa berdiri di. Khusus saya sebagai masyarakat atas nama masyarakat Amphoe kami bangga ya dengan adanya pembangunan rumah sakit Pratama ini. Gimana lagi? Oke. Cuma satu dari kami masyarakat. Kendala apa? Bisa disampaikan. Kendala dari kami masyarakat ya, dengan adanya pembangunan rumah sakit Pratama ini, kalau bisa ke depan jalan poros tengah diperhatikan karena itu salah satu
alternatif untuk masyarakat yang ada di Ampong Utara bisa menghubungkan ke Ampong Iya, Tengah betul. dan Selatan, bahkan ke Kupang. Iya, Ya, betul. permintaan dari Bapak Desa adalah jalan poros tengah Iya, betul. yang tadi dilewati Iya. itu cukup sangat memprihatinkan.